skripsi ya. Itu dengan judul faktor penentu audit delay terhadap perusahaan LK45 dan oleh Andini. Untuk itu kepada Andini nanti kita beri kesempatan 10 menit ya sampai 15 menit untuk presentasi. Habis itu nanti tahap kedua kita berikan kepada kepada Bu Wiwi sama Bu Fidi untuk memberikan saya sama Bu Fidi, mungkin Bu Wiwi dulu ya untuk memberikan tanggapan ya, baru saya nanti demikian sampaikan. Silakan Mbak Dini untuk presentasi. Iya, Pak. Bukan Terima stres kasih, ya, Pak. semangat belajarnya. Jangan stres ya, jangan stres ya. Tenang Iya, aja. Pak. Iya, Terima iya, kasih, iya. Pak. Silakan Mbak Dini ya. Iya, Pak. Kita Makasih, mulai. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Sparta, Ibu Wiwi, serta Ibu Fidi. Pada kesempatan kali ini, saya, Andini Laila, di bawah bimbingan Ibu Wiwi Idawati, ingin mempresentasikan hasil akhir skripsi saya, yang berjudul Faktor Penentu Audit Delay terhadap Perusahaan LQ45 di Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang pertama, latar belakang. Dilansir dari pasardana.id yang dipublikasikan tahun 2020, dalam 2 tahun terakhir ini yaitu tahun 2019 dan 2020, PT Telekomunikasi Indonesia mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan 2018 dan 2019 yang disebabkan oleh penurunan laba bersih perusahaan sebesar 18,56%. Pada kenyataannya, jumlah perusahaan yang mengalami audit delay sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 berjumlah 11 perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kenaikan profitabilitas yang akan memperpendek waktu audit delay. Selanjutnya, kenaikan leverage yang akan memperpendek waktu audit delay. Dan faktor lainnya bisa disebabkan oleh ukuran komite audit dan ukuran KAP. Di sini sudah ada grafik audit delay, di mana pada tahun 2016 sampai tahun 2017, audit delay mengalami penurunan. Sedangkan dari tahun 2017 sampai tahun 2020, audit delay mengalami kenaikan. Selanjutnya, pada penelitian ini menggunakan landasan teori agensi dan compliance teori. Pada penelitian ini menggunakan audit delay sebagai variabel dependen dan profitabilitas, leverage, ukuran komite audit, serta ukuran KAP sebagai variabel independen. Pada penelitian ini, kerangka pemikiran sejalan dengan hipotesis, di mana H1, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay, H2, leverage berpengaruh negatif terhadap audit delay, H3, ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap audit delay, dan H4, ukuran KAP berpengaruh positif terhadap audit delay. Selanjutnya, operasional variabel pada penelitian ini, audit delay diukur sejak proses audit berlangsung, yaitu pada tanggal 31 Desember sampai tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen. Pada variabel X1, profitabilitas diproksikan dengan ROA, leverage diproksikan dengan debt to equity ratio, ukuran komite audit diproksikan dengan proporsi komite audit, ukuran KAP diproksikan dengan variabel dummy, dan variabel kontrol menggunakan audit fee, diproksikan dengan LEN fee. Selanjutnya, teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, yang terdiri dari nilai mean, standar deviasi, nilai maksimal, dan nilai minimal. Selanjutnya, analisis regresi data panel yang terdiri dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, teknik pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Analisis persamaan regresi sebagai berikut. Selanjutnya, perubahan setelah seminar proposal. Yang pertama, menambahkan variabel kontrol audit fee. Yang kedua, menambahkan alasan memilih perusahaan LQ45. Yang ketiga, menambahkan kasus terupdate mengenai audit delay. Selanjutnya, dalam menulis citasi harus konsisten menggunakan tahun saja.
Selanjutnya ada kriteria pemilihan sampel, di mana penelitian ini menggunakan perusahaan LQ45 yang berjumlah 45 perusahaan. Namun, ada 17 perusahaan yang tidak berturut-turut masuk dalam kriteria indeks LQ45, sehingga sampel yang digunakan hanya 28 perusahaan dengan periode pengamatan 5 tahun. Jumlah observasi awal yaitu 140 data, lalu dikurang dengan data ekstrim sebanyak 6, sehingga jumlah observasi akhir yaitu 134 observasi. Selanjutnya, analisis penelitian yang terdiri dari statistik deskriptif, di mana rata-rata nilai audit delay pada perusahaan LQ45 sebesar 59,57, median 59,0, maksimum 119,0, minimum 15,0, standar deviasi 21,28. Selanjutnya, nilai rata-rata ROA pada perusahaan LQ45 yaitu sebesar 0,08, median 0,04, maksimum 0,44, minimum minus 0,13, standar deviasi 0,10. Selanjutnya, nilai mean debt to equity ratio sebesar 2,23, median 1,06, maksimum 16,07, minimum 0,14, standar deviasi 2,72. Selanjutnya, proporsi komite audit, nilai mean sebesar 3,85, median 3,0, maksimum 8,0, minimum 2,0, standar deviasi 1,20. Nilai kantor akuntan publik sebesar 0,85, median 1,0, maksimum 1,0, minimum 0, standar deviasi 0,35. Selanjutnya, nilai variabel kontrol LNV, nilai meannya sebesar 0,71, median 22,10, maksimum 24,62, minimum 0,0, dan standar deviasi 5,36. Selanjutnya, pada penelitian ini hanya menggunakan uji Chow dan uji Hausman, karena menurut hasil uji Chow dan uji Hausman, model penelitian yang tepat pada penelitian ini yaitu fixed effect model, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Selanjutnya, uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Dari koefisien korelasinya, seluruh variabel di atas 0,8, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Dilihat dari hasil penelitian, seluruh variabel tidak ada yang di bawah 0,05, sehingga model ini tidak terdeteksi adanya gejala heterokedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Nilai Durbin Watson sebesar 1,72353 ada di kuartal 4 min DU dan 4 min DL, sehingga dapat disimpulkan di dalam model ini tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya, hasil persamaan regresi. Untuk variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki profitabilitas sebesar 0,03 dan memiliki koefisien negatif, maka dapat disimpulkan ROA berpengaruh negatif terhadap audit delay. Selanjutnya, untuk variabel leverage yang diproksikan dengan DER memiliki probabilitas sebesar 0,03 dan memiliki koefisien negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap audit delay. Sedangkan variabel proporsi komite audit, variabel ukuran KAP, serta variabel kontrol tidak memiliki pengaruh terhadap audit delay karena nilai probabilitasnya di atas 0,05. Selanjutnya, nilai adjusted R-square pada penelitian ini sebesar 0,50. Berdasarkan hasil regresi, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut. Audit delay sama dengan 6,763733 dikurang 5,088070 ROA dikurang 2,538628 DER dikurang 0,21030 PKA ditambah 7,201365 KAP dikurang 0,163817 LNP ditambah error. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, di mana H1 diterima.
karena hasil menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap audit delay. Artinya, perusahaan yang memiliki laba yang besar cenderung tidak akan menunda penyampaian laporan keuangannya, karena perusahaan akan memberikan good news kepada pihak yang memiliki kepentingan. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Coffey 2018 dan Liwei et al. 2018. Selanjutnya, H2 diterima karena hasil menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap audit delay. Artinya, semakin tinggi tingkat leverage, maka tingkat utang juga semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat utang, maka semakin banyak kreditor yang mengawasi kinerja perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih cepat menyusun laporan keuangannya karena perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dana yang diberikan oleh kreditor. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Pratiwi dan Siregar 2015. Selanjutnya, pada penelitian ini H3 ditolak karena hasil menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Artinya, besar kecilnya ukuran komite audit dalam perusahaan tidak berpengaruh dalam cepat lambatnya waktu penyampaian laporan keuangan, karena para anggota komite audit memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam melakukan prosedur audit. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Saleh et al. 2017 dan Maggie Diana 2018. Selanjutnya, pada penelitian ini H4 ditolak karena hasil menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini didapatkan karena para auditor KAP Big Four maupun non-Big Four memiliki sifat profesionalisme yang sama dalam melakukan prosedur audit yang sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Apriana Rahmawati 2017 dan Sofia Suryani 2020. Selanjutnya, pada penelitian ini, variabel kontrol audit fee tidak berpengaruh terhadap audit delay, karena besar kecilnya nilai audit fee tidak akan mempengaruhi waktu penyelesaian laporan audit, karena seluruh auditor akan bekerja secara profesional sesuai dengan prosedur yang ada. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Pinati dan Sukarta 2017 dan Sastrawan Latrini 2016. Selanjutnya, implikasi manajerial. Implikasi manajerial profitabilitas yaitu sebaiknya perusahaan dapat membuat kebijakan yang tepat untuk meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan. Implikasi leverage, sebaiknya perusahaan dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam menentukan struktur modal. Implikasi ukuran komite audit, sebaiknya kinerja komite audit perusahaan dapat ditingkatkan, karena dapat membantu auditor eksternal dalam mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audit delay. Selanjutnya, implikasi ukuran KAP, sebaiknya kantor akuntan publik harus selalu menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan independensi dalam melakukan proses audit. Selanjutnya, kesimpulan pada penelitian ini yaitu variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay. Variabel leverage memiliki pengaruh negatif terhadap audit delay, variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay, dan variabel ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. Selanjutnya, keterbatasan dan saran. Keterbatasan pada penelitian ini, yang pertama, sampel yang digunakan terbatas hanya pada perusahaan LQ45 dengan jumlah 28 perusahaan. Yang kedua, penelitian ini terbatas hanya menggunakan jangka waktu 5 tahun. Selanjutnya, penelitian ini terbatas pada variabel profitabilitas, leverage, ukuran komite audit, dan ukuran KAP. Saran pada penelitian ini yaitu yang pertama, menambahkan sampel penelitian pada sektor lain agar observasi data semakin beragam. Yang kedua, menambahkan periode penelitian agar memberikan hasil penelitian yang lebih akurat di kemudian hari. Yang ketiga, menambahkan variabel lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap audit delay, misalnya opini auditor dan auditor switching. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Dini atas presentasinya. Pas waktu ya. Jadi untuk berikutnya waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Iwi untuk menanggapi dan memberikan komentar tanggapan ya terhadap presentasi tadi, masukan dan sebagainya. Untuk itu kepada Ibu Iwi kami persilakan Bu Iwi. Ya, terima kasih Pak Sparta atas. Ya Bapak. Maksimal setengah jam Ibu.
Oh, gitu. Ya, Ya, pembimbing lama waktunya nggak apa-apa, Pak. Saya pembimbingnya, Pak. Bu Vidi. Vidi. Oh, Ah, Vidi. ah. Oke, Vidi, silakan. Vidi. Iya, Vidi. Saya ya, duluan, Pak, bukan Ya, pembimbing. iya, Vidi iya, dulu. silakan, Bu Vidi. Silakan, Ya. Bu Vidi. Oke, terima kasih Pak Sparta. Selamat ya Andini, udah melewati step akhir dari ini penyelesaian skripsinya. Oke, di sini saya mau hanya perlu memastikan saja untuk langsung masuk ke bab 4 ya. Total observasinya 134 ya? Iya Bu, betul. Oke, ada outlier? Ada Bu, 6 dat. Berarti ini saya mau tanya terkait uji ininya ada 2 ya, normalitas dilakukan 2 kali? Itu gambarnya itu yang sebelum saya melakukan outlier Bu. Iya. Kan, kalau kita lihat dari kriteria sampel yang tabel kriteria sampel kan kamu udah menjelaskan kalau sudah mengeluarkan yang outlier kan 134 ya. Jadi yang uji normalitas yang pertama itu kayaknya nggak perlu dimasukin ya. Baik Bu. Bikin bingung nantinya. Saya kira tadi ada 2 persamaan atau apa gitu. Baik Bu. Ini statistik deskriptif kamu hanya memunculkan mean, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Ini squareness sama kurtosisnya nanti ditambahin ya di sini nanti karena iya, Bu. kamu juga harus menjelaskan squareness dan kurtosisnya. Kan bisa dilihat ya squareness dan kurtosisnya kalau misalnya jauh dari 0 artinya apa, mendekati 0 artinya apa gitu. Gimana datanya kalau jauh dari 0, kalau dekat dari 0 gitu. Baik Bu, nanti saya revisi. Ini masih banyak yang typo-typo, nanti tolong direvisi aja. Sugiono itu udah ada buku barunya, bukan nggak, kalau 2006 kayaknya nggak update lagi. Udah berapa puluh tahun yang lalu itu kalau masih pakai 2006 ya. Iya Bu. Oke. 2006 kamu udah lahir ya? Udah Bu. Udah. Oke, nanti dijelasin masing-masing ini ya. Variabelnya dari statistik deskriptifnya lebih detail lagi dikaitkan dengan tadi juga kurtosis dan squareness-nya. Kalau misalnya maksimum minimum kan kita bisa lihat baca sendiri ya. Iya. Oke. Berikutnya uji co, oke udah. Square-nya kecil dari 0,05. Oke. Osman. Nah, ini kan kamu ketik ulang lagi kan tabelnya? Iya, betul Bu. Nah, kayaknya angkanya kamu copy paste dari ini ya, dari hasil. Nanti yang titik ini diganti koma ya, karena maksudnya itu kan titik kan? Oh iya, siap Bu. Karena kan ini dalam bahasa settingannya dalam bahasa, kamu nulis skripsinya dalam bahasa Indonesia, sedangkan ini pakai Evius kan settingannya in English ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia titik itu berarti menjelaskan ribuan, kalau dalam bahasa Inggris berarti koma. Tuh. Baik Bu. Ini yang kamu masukin angkanya dalam bentuk persentase atau dalam bentuk nominalnya? Dalam bentuk nominalnya Bu. Oke, dalam bentuk nominal ya. Jadi berarti ROA-nya mean dari ROA-nya 0,08 berarti 8% sekian ya aslinya ya. Ya betul Bu. Oke. Ini nanti ada juga yang masukin dalam nominal, hasilnya jadi kurang bagus. Oke. Tabelnya normalitas ini dihapus. Multicol, multicol kamu pakai acuannya berapa? 0,8? Iya Bu. 0,8 ini Gujarati atau Winarno nih? Kalau saya Gujarati 2006 Bu. Apa? Gujarati 2006. Nah, nanti dibikin ya. Karena kan ada 2 mazhab.
Iya, Bu. Ya, dikasih tahu kalau pakai acuannya Gujarati karena ada yang pakai 0,85 juga sebagian tuh. Baik, Bu. Oke, jadi kalau dilihat dari regresinya ROA sama ROA, DER Hanya 2, Bu, yang enggak berpengaruh. ya? Iya. Oke, coba kamu jelaskan. Ini kan data panel ya? Iya, Bu, data panel. Oke, nanti di ini kalau data panel gimana bikin persamaannya nih? IT kan? Ya kan? Iya, Bu. Iya. Nah, industri dan time series. Nah, ini direvisi nih AD, IT gitu ya. Oh iya, siap, Bu. Oke, coba kamu jelasin itu makna dari ROA-nya kan ini ya signifikan, arahnya negatif. Itu gimana pemahamannya dari 2 itu ROA sama DER? Iya, Bu. Karena kalau ROA itu semakin perusahaan memiliki profitabilitas yang baik, berarti ROA-nya itu bagus. Jika ROA-nya bagus, perusahaan cenderung akan menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu, karena hal ini akan sangat berhubungan dengan keputusan investor, Bu, ingin melakukan investasi atau tidak di perusahaan tersebut. Selanjutnya, kalau leverage itu semakin tinggi tingkat leverage, berarti semakin tinggi juga tingkat hutang. Semakin tinggi tingkat hutang berarti semakin banyak kreditor yang mengawasi perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut lebih cepat melakukan proses penyusunan laporan keuangan. Itu, Bu, seperti itu. DER-nya ditolak kan ya? Diterima, Bu. Diterima, tapi arahnya Iya, nggak Bu. sejalan sama hipotesis kamu bukan sih? Hipotesis Sejalan, kamu Bu. plus. Hipotesis kamu kan plus ya? Kalau DER-nya minus gini, berarti kan artinya kalau DER-nya naik, si audit delay-nya turun. Benar nggak sih? Iya. Jadi Kemarin dia banyak menggunakan dana dari pinjaman ya, liability-nya lebih banyak kan berarti ya. Kalau DER-nya tinggi itu liability-nya lebih banyak atau lebih kecil ketimbang equity-nya? lebih banyak, Bu. Lebih banyak. Kalau liability-nya lebih banyak, utangnya lebih banyak, berarti audit delay-nya turun gitu. Bu, maaf Bu, sebelumnya kemarin itu saya kirim draft, cuma yang kerangka pemikirannya itu saya lupa ganti, Bu. Jadi kemarin saya mengirim revisi yang baru. Yang setelah yang untuk sidang? Iya, Bu, betul. Hari Senin Mbak Devita baru mengirimkan draft yang baru, Bu. Jadi? Jadi saya DER-nya diterima, Bu. Iya, Bu, saya kemarin belum diganti, Bu, kerangka pemikirannya. Itu saya baru sadar. Makanya saya revisi kemarin, kirim ulang, minta tolong Mbak Devita. Kerangka pemikirannya, di kerangka pemikirannya apa? Leverage-nya berpengaruh negatif, Bu, di kerangka pemikiran. Apa? Negatif? Iya, Bu. Ini seperti ini, Bu, kerangka pemikirannya. Bentar. Saya lagi buka. Semuanya negatif. Ukuran KAP berpengaruh positif, Bu, di hipotesis saya. Tapi ini saya lihat, saya nyocokin dari yang di Sempro kamu. Kalau di Sempro itu kerangka pemikirannya positif untuk leverage. Iya, Bu. Apa karena hasil running data kamu negatif, terus kamu merubah kerangka pemikiran kamu? Iya, Bu. Ya berarti nggak konsisten dong. Kalau emang nggak diterima ya udah nggak diterima, karena saya biasanya nyocokin dari yang Sempro sama yang di skripsi, karena biasanya kan memang ada yang tidak hipotesisnya nggak diterima gitu ya.
Maka Iya, Bu. biasanya diganti di ininya, di sidangnya gitu supaya diterima. Gitu. Iya, Bu. Jadi kalau saya lihat dari draft yang proposal seminar itu profitabilitasnya berpengaruh negatif, leverage Iya, berpengaruh betul, Bu. negatif, ukuran komite audit berpengaruh negatif dan ukuran KAP berpengaruh negatif. Iya, betul, Bu. Nah, begitu di sidang menjadi profitabilitas kerangka pemikirannya jadi berubah, profitabilitasnya negatif, leverage-nya negatif, ukuran komite audit menjadi tetap negatif, ukuran KAP berubah menjadi positif. Iya, Bu. Oke. Kalau setelah kamu rubah kerangka pemikirannya, berapa yang diterima hipotesisnya? 2, Bu. Kemarin itu sebelum saya ubah hipotesisnya hanya 1, Bu, yang berpengaruh, hanya ROA. Terus kenapa sih yang ukuran KAP dirubah arahnya? Padahal kan nggak ngaruh juga. Setelah dirubah juga hipotesisnya Iya, juga Bu. nggak diterima kan? Iya, betul, Bu. Saya nggak tahu ya apa itu boleh apa enggak, nanti mungkin didiskusikan aja kalau yang seperti itu ya. Siap, Bu. Oke, berikutnya implikasi manajerialnya coba ini kalau saya lihat ya. Coba bisa kamu jelasin implikasi manajerialnya? Implikasi manajerial. Iya, Bu. Ya, kamu jelasin. Implikasi manajerial profitabilitas, sebaiknya perusahaan dapat membuat kebijakan yang tepat untuk meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan. Karena ketika perusahaan memiliki laba yang besar, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki laba yang besar cenderung tidak akan menunda dalam penyampaian laporan keuangannya. Yang kedua itu leverage, sebaiknya perusahaan dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam menentukan struktur modal. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya, maka resiko kegagalan membayar hutangnya menjadi lebih tinggi, sebab nilai ekuitas perusahaan tidak dapat menutupi seluruh nilai hutang perusahaan. Selanjutnya, ukuran komite audit. Sebaiknya kinerja komite audit perusahaan dapat ditingkatkan karena dapat membantu auditor eksternal dalam mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audit delay. Sehingga pembentukan komite audit perusahaan tidak hanya memenuhi regulasi saja. Seperti yang kita tahu itu, kalau komite audit menurut POJK nomor 55 itu disebutkan bahwa ukuran komite audit minimal 3-5 orang. Oleh karena itu, ukuran komite audit harus meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, ukuran KP, sebaiknya kantor akuntan publik harus menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan independensi dalam melakukan proses audit. Karena maupun auditor KAP Big Four ataupun KAP non-Big Four memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam mengerjakan prosedur audit. Ibu. Nah, untuk implikasi manajerial ya Andini ya, Iya, kamu menjelaskannya hanya yang berpengaruh saja.
Oh, Ya. siap, Bu. Nah, hanya hipotesisnya yang diterima aja. Nah, kemudian penjelasannya itu dikaitkan dengan objek perusahaan yang kamu teliti. Nah, kalau seperti yang kamu Oh, jelaskan tadi, oke. itu secara normatif untuk semua perusahaan untuk diterapkan pada umumnya oleh perusahaan gitu. Ya, baik, Bu. Nah, oke. Nah, jadi yang kayak misalnya komite audit atau ukuran KAP itu nggak usah dijelasin. Baik, Bu. Dijelasin aja 2, itu nggak masalah panjang, tapi ya sesuai dengan gimana sih implementasinya di lapangan terkait profitabilitas, yang misalnya profitabilitas ROA-nya naik, terus kemudian audit delay-nya jadi kecil. Jadi dijelaskannya bukan kinerja perusahaan bagus, karena kan kita indikasinya adalah plus minus ya. Naik, terjadi kenaikan dan terjadi penurunan. Kalau bagus, tidak bagus itu kan relatif ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Itu dari saya. Nanti direvisi aja ini. Baik. Siap, Bu. Terus kemudian kalau saya lihat di skripsi kamu itu apa sih implikasi manajerialnya itu malah setelah dibagi berdasarkan hipotesis yang 4 itu, terus ada implikasi manajerial bagi perusahaan dan investor. Ini nggak usah. Oh, iya. Ya, Baik, ini nggak perlu ini buat apa gitu. Baik, Bu. Ya. Kan Jadi ini sebenarnya udah dijelasin kan waktu di contribution of the study Iya. waktu yang di bab 1 kan apa namanya manfaat penelitian Manfaat. ya kan? Manfaat Iya, Bu. penelitian. Nah, itu udah dijelasin di situ. Jadi pada saat implikasi manajerial nggak usah dibikin itu. Baik, Bu. Ya. Nah, kemudian keterbatasan saran, oke, keterbatasan dan keterbatasan ini dijawab oleh saran ya. Iya, Bu. Sejalan? Kayaknya nggak sejalan deh. Ya. Yang pertama sampel. Iya, Bu. Direvisi aja. Baik, Ya. Bu. Jadi misalnya keterbatasannya A, nanti sarannya juga A disarankan. Jadi keterbatasan itu dijawab oleh saran itu menjawab keterbatasan. Tuh. Ya, siap, Bu. Kamu pakai Mendeley ya? Iya, Bu. Nanti yang huruf besar ini kan sebenarnya bisa diganti ya. Huruf besar referensinya ini loh. Banyak yang judulnya masih huruf besar itu bisa kok diganti ya. Siap, Bu. Biar rapi. Oke, apa lagi ya? Abstrak udah ada. Udah, Bu. Abstrak udah ada, bahasa ini. Bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia. Oke, udah dari saya itu aja sih Pasparta. Udah Pasparta sekian aja sih. Oke, Terima kasih banyak, Bu Vidi. banyak. Ya, terima kasih banyak Mbak Vidi atas Ya. pertanyaannya. Kemudian berikutnya kepada Saudari Andini ya, saya akan merespon ya. Ya, baik, Pak. Karena Bu pembimbingnya. Jadi menarik juga tadi itu saya mendengar dari pertanyaan Mbak Vidi ya. Terutama ada 2 variabel yang berubah ya. Iya, betul, Pak. Variabel Fred sama satu lagi variabel ukuran KAP, Pak. KAP. Nah, waktu kamu kan itu udah disimpulkan. Waktu pertama dulu ya, sebelum kamu rubah ya, coba kamu ceritakan seperti leverage itu sebelum kamu rubah kan hubungannya apa positif ya? Iya, Pak. Positif ya. Positif. Tentu saja waktu kamu membangun hipotesis dia positif itu ada logika teori sama penelitian sebelumnya dasarnya kan gitu kan? Iya, betul, Pak. Kalau positif itu logika teori apa yang kamu pakai itu? Kalau positif, coba jelaskan. Waktu pas sebelum sempro itu saya leverage berpengaruh positif karena semakin tinggi tingkat leverage berarti tingkat utangnya itu semakin besar.
Oleh karena itu, perusahaan harus menyelesaikan kewajibannya dahulu sehingga proses penyusunan laporan keuangan akan lebih lama. Berarti semakin tinggi tingkat leverage, berarti akan memperpanjang waktu audit delay. Itu, Pak. Itu dari mana tuh logikanya turis kamu rujuk siapa tuh? Kamu kutip dari siapa itu? Seperti itu. Ini yang sebelumnya itu. Bahwasanya kalau utangnya banyak dia mesti utang dulu sehingga terganggu misalnya laporan keuangannya sehingga jadi audit delay-nya makin tinggi gitu ya, makin lama gitu ya. Di mana tuh ini tuh? Coba lihat deh proposal kamu yang lama, coba lihat deh. Proposal kamu yang lama, proposal yang sebelumnya itu coba lihat. Pak, saya izin ambil dulu ya, Pak. Ya silakan ini silakan. Silakan ditunggu ya, kami tunggu Iya, ya. baik, Pak. Bentar kok, Pak. Iya. Kamu di rumah atau di pasar nih? Bentar. Ini kebetulan saya ada, kalau bisa, kalau mau saya share aja. Yang dininya mau ngomong. Oke. Halo, Pak. Halo, Pak. Silakan Dini. Ini pada penelitian Arya Ningsih Budiarta 2014 dan Lestari Nuryatno 2018, Pak. Itu leverage berpengaruh positif. Apa katanya? Enggak, itu kan nasib penelitian sebelumnya. Kalau teorinya gimana tuh? Logika teori gimana? Logika teori kamu kutip di siapa tuh? Kutip buku apa? Atau di mana tuh? Bahasanya kalau leverage-nya tinggi, misalnya menyelesaikan utang dulu, baru mau nyusun laporan keuangan sehingga terganggu di delay-nya. Di siapa tuh? Saya hanya pakai jurnal, Pak. Kalau yang kalau jurnal itu logikanya apa? Kenapa dia positif? Karena jika perusahaan benar-benar, Pak. Ya. Oh, ini jika leverage perusahaan tinggi, maka resiko kerugian perusahaan akan meningkat dan akan mempengaruhi waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan. Dengan demikian, hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya dan memperlambat penyampaian laporan auditor independen. Gitu, Pak. Dari pernyataan Prastiwi et al. 2018. Oh gitu. Jadi bukan itu kan, bukan dia sibuk menyelesaikan utang dulu kan? Iya, bukan. Bukan itu. Kamu tinggal sibuk menyelesaikan utangnya. Iya, Pak, Jadi maaf, Pak. ada alasan seperti itu. Berarti kan bisa positif kan itu? Iya, bisa, Pak. Bisa positif. Udah kalau yang negatif apa alasannya? Kalau yang negatif, Kalau positif alasan positif apa alasannya? Berarti yang positif tadi benar juga kan? iya betul juga, Pak. Kalau negatif apa alasannya? Kalau negatif itu jadi semakin tinggi tingkat leverage berarti semakin Ya, tinggi saya tahu itu kenapa. semakin tinggi juga Ya, tingkat kenapa utang. itu? Nah, berarti Ya. banyak kreditor yang mengawasi perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut lebih cepat menyampaikan laporan keuangannya. Jadi proses auditnya bisa lebih cepat, Pak, karena diawasi oleh kreditor. Loh, kalau tadi kalau logika tadi itu yang penelitian sebelumnya itu kok nggak ke situ dia ngomongnya. Artinya kalau memang kalau banyak utang itu nggak ada ngawasi kalau yang tadi itu ya. Kalau lihat dari yang tadi itu. Katanya tadi kalau utangnya tinggi, Iya. perusahaan kan sibuk, risiko tinggi ya, risiko tinggi. Risiko tinggi mengalami kerugian. Kalau kerugian bisa sehingga waktu dia menyelesaikan itu terlambat ya. Memang kalau utang tinggi tadi itu nggak ada logikanya, kreditornya makin banyak, makin banyak ngawasi, nggak sampaikan segitu. Ya, gimana Dini? Jadi artinya apa? Artinya teori yang mendasari dihapus negatif kan nggak mapan tuh. Jadi negatif
mapan, pusing nggak mapan. Berarti hipotetismu jangan dipaksakan satu arah dia, masa-masa satu arah ya. Udah bilang aja pengaruh, jangan positif negatif. Aduh gimana sih? Coba kamu rubah lagi tuh. Jadi logika itu kamu sampaikan aja di bab teori logika di bab 2, bahwasanya dalam sisi yang lain utang yang tinggi itu menyebabkan potensi perusahaan akan memiliki kerugian lebih tinggi, sehingga kerugian tinggi dia menunda penyampaian laporan keuangan karena melihat respon segala macam. Sisi lain bisa juga negatif ya, karena Iya betul Pak. bisa menguasai dia. Kalau utang tinggi belum tentu kreditornya banyak. Biasanya utang tinggi satu kreditor. Bisa juga utang banyak itu banyak kreditor. Jadi nggak bisa satu arah itu ya, nggak bisa satu arah itu. Berarti nanti direvisi jadi 2 arah ya Pak? Dua arah, pengaruh aja, udah. Ya siap Pak. Ya, tapi logika tadi sampaikan juga sisi lain seperti ini, sisi lain seperti ini ya. Jangan Baik dipaksa Pak. satu arah. Karena Siap, Pak. kalau balik itu betul-betul nggak mapan itu. Kemudian yang lainnya, yang tadi itu apa? Yang kedua apa? Yang keduanya yang mau rubah apa? Ukuran KAP Pak. KP juga nggak mapan tuh di mana? Mana mapan teori nggak bisa satu arah itu aduh ya. Mana ada teori mapan? Masa KP Big Four akan memungkinkan perusahaan itu ada di nilai rendah, atau kalau KP-nya bukan Big Four udah rendah, tinggi, kan ada juga jaminannya. Kan tergantung situasi, ya. Jadi tergantung. Jadi nggak mapan teori nggak mapan itu nggak dipaksakan untuk satu arah. Artinya teori nggak mapan itu banyak hasil penelitian sebelumnya yang hasilnya bisa negatif, tapi mereka punya logika sendiri menjelaskannya itu. Yang itu pun bisa terima gitu. Ya. Sehingga jangan ikut-ikutan juga positif. Jadi kalau positif kan banyak sekarang tuh. Kalau positif cari jurnal penelitian sebenarnya yang positif juga. Itu kan kacau juga itu. Kalau pengen yang negatif carilah jurnal penelitian yang negatif semua. Kan kacau itu. Ya. Nggak begitu cara pola pikirnya. Kalau makin banyak jurnal itu bola ada positif negatif dan masing-masing mereka itu menyatakan argumentasi logika yang benar, berarti kan artinya teori nggak mapan berarti ya dua arah dengan satu arah, ya suara itu. Itu teori terkait dengan apa perilaku ya, dengan audit, marketing, SDM itu ada mapan teorinya, ya banyak kemungkinan. Makanya kenapa peneliti menggunakan apa variabel moderasi, variabel intervening itu untuk mengatasi itu sebenarnya supaya kuat di sini. Jadi ya tergantung siapa pihak ketiga yang mempengaruhi. Misal saya mempengaruhi, saya punya sahabat ya. Sahabat itu misalnya si A, ya. Saya akan mempengaruhi si A tergantung pihak ketiga. Kalau pihak si Badu hasil beda sama pihaknya si Amar, ya itu. Karena hubungan saya sama sahabat itu nggak mapan itu. Bisa positif, bisa negatif. Saat saya nggak mood positif, nggak mapan itu. Tapi di ilmu ekonomi kadang kan lebih mapan. Misalnya kalau risiko tinggi pasti, kalau risiko NPL-nya naik pasti GDP turun, turun GDP. Atau GDP itu mempengaruhi NPL. Kalau GDP-nya tinggi pasti NPL-nya positif, itu pasti itu. Ya. Kalau sampelnya itu semua bank, udah pasti itu. Nggak terbantahkan. Itu udah mapan tuh, bisa kita satu arah itu. Tapi gini kan tergantung daerah, tergantung kota, itu negara. Makanya itu banyak sumber referensi yang tidak membatasi, hanya yang positif aja. Itu tambah sempit logikanya, logika stability itu sempit sekali ya. Ini diambil aja, negara ini positif, negara negatif, diambil, dilihat logika dia menjelaskan itu. Ya, ada yang positif katanya sesuai dengan hipotesis, ada negatif sesuai dengan hipotesis. Ya. Itu tolong kamu itu lagi deh, kamu jadi ya baik Pak. Jelasan juga bahasanya itu bisa negatif ya. Terutama untuk yang level satu lagi ukuran KAP. KAP itu juga. Jadi kalau ada banyak pandangan, kita jangan ambil satu pandangan aja membangun logika itu, hipotesis itu. Sebenarnya benar si A dia positif, si B negatif, sama kayak lihat manusia. Kalau saya lihat manusia di belakang, pasti manusia itu tidak punya muka kan. Dia depan punya muka, ya.
Ya, Kalau punya muka itu positif, kalau punya muka positif, punya muka negatif, apakah hipotesis saya itu punya muka manusia? Kan enggak, ya. Di mana saya mandang. Jadi baik bisa Pak. aja semua bisa kelihatan muka, bisa nggak kelihatan muka, ya. Tapi objeknya kan sama. Itu juga seperti itu. Jadi pelaku-pelaku pelaku itu juga hati-hati pada polisi Halo yang Pak. sukses, ya. Halo, Iya ya Pak. halo kenapa? Tadi putus-putus Pak. Oh, putus kamu kali itu. Selamu putus, no. Iya Kamu kan, selalu di Andin putus. kali putus-putus. Bukan Saya bukan dengar saya suara yang Pak putus. Sparta Iya, jelas kok. jelas kamu yang putus. Iya Pak, Aduh. ini kayaknya baru ini Pak baru hujan. Ya, Mungkin kamu Oh iya. putus, saya nggak internetnya. putus. Hmm. Ya. Jadi itu ya, jadi harus hati-hati juga ya. Iya. Jadi dalam membangun hipotesis kuat, laboratori sama riset sebelumnya jangan dibatasi lah ya. Ya ada juga dosen yang membatasi itu. Oh, mahasiswa membatasi. Oh, dia punya satu negatifnya. Gampang sekali berubah. Aduh. Itu ya, ini saya itu aja saya Ya, lihat baik Pak. dari pertanyaan Vidi kan udah detail tuh. Vidi udah detail, udah sampai ke tulisan, udah sampai sistematika, sampai kesimpulan pustaka. Saya lihat udahlah ya, Mbak, udah cukup. Tapi dua itu sangat prinsip itu penting ya. Ya, Kalau baik, masalah Pak. kamu membangun bagaimana makna itu ya, itu kedalaman oleh knowledge kamu, pengetahuan kamu ya. Kalau pengetahuannya itu dalam memang ya sampai segitulah ya. Itu. Jadi itu yang dapat sampaikan. Terima kasih atas itu ya, atas presentasinya. Dan untuk berikutnya kalau dari Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi ya. Iya. Terima kasih Bapak Sparta. Ya, Andin ya. Terima kasih Pak Sparta, Bu Pidi, masukan yang luar biasa. Tadi saya setuju dengan Pak Sparta ya. Kayaknya ini adik-adik mahasiswa ini kayak seperti ikut-ikutan dan takut gitu loh Pak. Jadi harus searah gitu. Padahal saya sudah juga memberikan pandangan gitu kan. Nggak semuanya itu bisa bidang ilmu itu dipaksakan searah. Apalagi auditing ya Pak ya. Kan konsepnya itu teorinya tidak terlalu mapan kecuali memang karakteristik ya yang membentuk auditor tuh harus independen dan kompeten. Itu nggak bisa ditawar lagi gitu. Nah tapi kalau yang lainnya itu memang tidak mapan teorinya seperti yang dikatakan Pak Sparta itu benar ya. Jadi cukup aja berpengaruh, nanti kan hasilnya apa di penelitian kamu ya kan, positif atau negatif, barulah itu nanti ditekankan interpretasinya gitu ya Andin ya. Nah, baik, Bu. dan tadi masukan dari Ibu Vidi terkait dengan implikasi manajerial, cocok ya sependapat dengan Bu Vidi, nanti yang mempunyai dampak pengaruh aja Andin ya, dan disesuaikan dengan kondisi objek penelitian kamu. Apa itu LQ45 ya? Perusahaan itu LQ45 ya. Paham dengan Ibu Vidi dan Pak Sparta. Terima kasih banyak Pak Sparta atas waktunya, Bu Vidi. Semoga penelitian Andin akan menjadi lebih baik ke depannya. Ya Andin ya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Secara serius ya, itu revisinya. Ya. Terima kasih baik, Pak. Bu. Saya seperti itu aja Pak Sparta. Terima kasih atas waktunya. Oke, makasih banyak Bu Wiwi atas responnya. Jadi mungkin seulang lagi, mungkin yang perlu saya koreksi dari saya kan cuma masalah hipotesis ya. Jadi jangan ikutan satu arah masa di satu arah ya. Lihat dulu kajian-kajian teorinya itu penting. Maka dalam melihat penelitian sebelumnya nggak hanya pakai tabel itu aja. Kan bisa cenderung itu penelitian sebelumnya langsung pakai tabel. Ya, apa yang terjadi silakan satu-satu lah. Dijelaskan satu peneliti satu linia jelaskannya. Itu gunanya. Maka tabel itu kan ringkasan dari penjelasan. Ini banyak sekali mahasiswa itu tabel aja. Nah, ini akibat contohnya, ini akibatnya karena dia ngerti makna setiap penelitian itu. Yang kedua juga nanti saya rasa kalau teori logika itu mungkin kalau tadi kan banyak perilaku ya itu mungkin kepada ilmu psikologi kalau mau mapan ya, tidak aja psikologi kecil 20, tapi kan ribet sekali itu ya, harus dilihat lah seperti mana ya itu harus disampaikan. Jadi kalau demikian maka Mbak Dini mungkin kita silakan Mbak Dini keluar dulu sebentar ya. Ya baik Pak. Saya izin live dulu ya Bapak Ibu. Jangan pergi kemana-mana ya. Iya Pak, di sini kok. Ya, izin live ya Bapak Ibu.